Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari kelas akuntansi C dengan NIM 90400-8092. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang Ibu berikan, yaitu materi e-commerce dan crowdfunding. Pertama kita akan menjelaskan materi e-commerce terlebih dahulu. Jadi berdasarkan materi yang Ibu berikan, di sana terdapat 4 topik utama e-commerce, yaitu yang pertama e-commerce dan internet. Jadi e-commerce saat ini dikenal sebagai belanja online yang mana merujuk kepada aktivitasnya melakukan transaksi melakukan jual beli secara online. Sedangkan definisi formalnya, transaksi pertukaran nilai secara digital yang terjadi dalam internet antara organisasi dan individu. Adapun alasan e-commerce berbeda, yaitu yang pertama alasannya ada di mana-mana. Jadi baik dari pebisnis dan konsumen dapat saling akses di mana-mana saja, dan alasan selanjutnya yaitu jangkauannya luas. Jadi bisnis yang kita lakukan bisa sampai lintas daerah, lintas provinsi, bahkan sampai lintas negara. Jadi sangat luas jangkauannya. Lalu alasan selanjutnya standarnya universal. Yang mana standarnya di sini hanya internet. Di mana internet itu secara teknis di mana-mana standarnya sama. Lalu selanjutnya kaya akan manfaat. Jadi dalam e-commerce itu informasi bisa dalam bentuk teks, audio, bahkan sampai dibikinkan video, yang mana banyak orang bisa akses secara bersama-sama. Lalu selanjutnya teknologi sosial, di mana di sini informasi sudah mudah dibuat dan bisa banyak yang akses. Selanjutnya personalisasi, pebisnis dan konsumen bisa mengatur masing-masing informasi sesuai keinginan dia. Lalu alasan selanjutnya kepadatan informasi. Jadi informasi yang banyak dan berkualitas berdampak baik bagi para pelaku yang melakukan transaksi dalam e-commerce. Alasan terakhir interaktif, di mana kita sudah bisa melakukan komunikasi secara langsung tanpa meninggalkan tempat kita masing-masing dengan menggunakan media elektronik secara online. Selanjutnya konsep utama e-commerce. Dalam konsep ini ada yang namanya pasar digital dan barang digital dalam pasar global, di mana pasar digital ini bisa dikatakan sangat fleksibel karena kita dalam melakukan transaksi jual beli sudah dengan mudah melakukannya secara langsung di tempat kita masing-masing tanpa perlu lagi menambah biaya untuk saling bertemu di tempat tertentu, karena kita menggunakan media elektronik secara online, dan itu kita bisa melakukan transaksi jual beli secara langsung, dan tentunya biaya lebih rendah dan memang sangat mudah untuk dilakukan. Selanjutnya ada yang namanya barang digital, di mana barang digital di sini memang barangnya itu bukan yang fisik saja, tapi barang-barang yang dapat diunggah dan dikirim itu sudah tersedia diperjualbelikan juga, seperti misalnya musik, foto, video, gambar atau software tersedia untuk diperjualbelikan pada tempat ini. Jadi memang sangat memudahkan kita dalam melakukan transaksi pada konsep e-commerce ini. Topik utama selanjutnya bisnis dan teknologi. Di sini ada yang namanya tipe e-commerce. Jadi dalam e-commerce itu terdapat 3 tipe. Ada yang namanya bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, dan konsumen ke konsumen. Jadi yang pertama itu bisnis ke bisnis, di mana produsen atau penjual pertama menjual barangnya kepada pebisnis lainnya, yaitu penjual kedua, yang mana dia membelinya untuk menjualnya lagi ke orang lain. Nah, sedangkan bisnis konsumen di sini penjual dapat melakukan transaksi secara langsung ke konsumennya. Nah, sedangkan konsumen ke konsumen ini biasanya para pembeli-pembeli yang telah membeli barang di produsen, cuman karena mungkin kurang cocok, makanya dia melakukan transaksi secara e-commerce atau menjual barangnya kembali ke orang lain, kepada konsumen yang lain. Jadi dikatakan konsumen kepada konsumen. Pembahasan selanjutnya yaitu model bisnis e-commerce. Ada yang namanya model bisnis portal, di mana di sini dia sebagai penyedia atau penyedia gerbang utama kita dalam mengakses orang lain dalam bentuk web. Contohnya misalnya Google, Yahoo, Google dan Bing. Lalu model bisnis selanjutnya yaitu e-tailer. Bisnisnya di sini bukan hanya dalam bentuk melalui online, tapi dia juga mendirikan dalam bentuk fisik atau bangunan, seperti contohnya Transmart, Carrefour. Model bisnis selanjutnya itu ada namanya penyedia konten, di mana di sini dia mendistribusikan konten dalam bentuk video atau musik atau juga teks. Di sini ada yang namanya kita kenal seperti YouTube untuk penyedia konten video, ada juga namanya Spotify untuk penyedia konten
musik. Selanjutnya ada model bisnis perantara transaksi, di mana di sini dia sebagai situs yang memproses transaksi yang kita lakukan. Seperti contohnya kayak Traveloka, ketika kita ingin booking tempat atau pergi ke suatu tempat, dia mengurus transaksinya. Atau aja yang namanya tiket.com, ketika kita ingin membeli suatu tiket tertentu gitu. Lalu ada yang namanya pencipta pasar. Ini model bisnis pencipta pasar. Jadi dia sebagai tempat di mana para pembeli dan penjual bertemu. Ada yang namanya Shopee dan Bukalapak. Adapun penyedia layanan, bisnis penyedia layanan. Jadi di sini dia menjual jasa online, seperti kayak dia menjual pulsa secara online. Ada yang namanya aplikasi Isatop, atau ada juga penyedia layanan transportasi online seperti Gojek, Grab. Terakhir penyedia komunitas, di mana di sini lingkungan digital diciptakan yang nanti di dalamnya terdapat orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama, seperti misalnya pada platform Facebook, Twitter, dan media sosial yang lain. Pembahasan selanjutnya itu model pendapatan e-commerce. Jadi ada 6 model pendapatan e-commerce ini. Model pendapatan pertama itu pendapatan iklan, di mana di sini ketika tempat kita atau situs kita memiliki banyak pelanggan atau pengunjung, bagi para produsen yang ingin mengiklankan barangnya akan mempertimbangkan untuk mengiklankan barangnya di tempat kita, karena di tempat kita sudah memiliki banyak orang, sehingga membantu untuk dia membuat barangnya lebih cepat dikenal luas oleh orang. Dan tentu dengan itu kita mendapatkan keuntungan dari kerjasama yang kita lakukan dengan membolehkannya menaruh produknya di tempat kita. Selanjutnya ada yang namanya pendapatan penjualan. Jelasnya di sini barang yang kita jual kita dapat untung, sehingga itulah yang namanya pendapatan penjualan. Lalu ada yang namanya pendapatan pelanggan, di mana ketika situs kita atau tempat kita yang memberikan penawaran, kita memiliki penawaran tertentu yang memiliki tarif ketika ingin dikunjungi, seperti misalnya Netflix atau View atau Hook. Dalam penawarannya yang menyediakan film-film tertentu. Penawaran tertentu itu yang kita miliki, yang dibeli orang, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari situ. Selanjutnya pendapatan free, di mana di sini dia pada dasarnya menawarkan jasa layanan secara gratis, namun untuk fitur-fitur tertentu dia memasang tarif, sehingga disitulah sumber pendapatannya. Bisa kita lihat di aplikasi-aplikasi musik, ada beberapa fitur-fitur tertentu yang memiliki tarif. Lalu selanjutnya ada pendapatan biaya transaksi. Di sini perusahaan mendapatkan pendapatan dari jasa layanan yang dia berikan dengan kemudahan transaksi, seperti yang terjadi pada GrabFood dan GoFood. Jadi dari pihak GrabFood dan GoFood mendapatkan keuntungan pula dari perusahaan atau rumah makan yang bekerja sama dengan dia. Terakhir pendapatan afiliasi, di mana di sini ketika orang merekomendasikan barang tertentu di tempatnya, sehingga dia mendapatkan pendapatan dari situ. Seperti misalnya bisa kita lihat dalam Instagram, ada beberapa orang yang mengiklankan produk atau yang biasa kita kenal dengan endorse. Nah, di situ dia memiliki pendapatan yang namanya pendapatan afiliasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik utama ketiga, yang mana platform digital mobile dan e-commerce mobile. Di platform digital mobile itu ada namanya aplikasi layanan yang berbasis lokasi, di mana di situ ada yang namanya geoperiklanan, ada geososial, dan ada juga geoinformasi. Kalau geoperiklanan, dia di situ memberitahu lokasi toko, restoran, dan bisnis di sekitar situ. Nah, sedangkan kalau geososial, dia memberitahu lokasi orang tertentu. Sedangkan geoinformasi, dia memberitahu informasi yang ada di sekitar situ. Jadi memang berbasis lokasi. Lalu selanjutnya ada e-commerce mobile. Di sini itu layanan-layanannya selain bisa kita akses melalui website, kita juga bisa akses dengan cara kita unduh langsung dari HP kita sendiri. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu membangun e-commerce. Membangun e-commerce ini kita harus tahu dulu sasaran kita dalam melakukannya apa, dan kemampuan kita seperti apa. Kita juga harus menyesuaikan kemampuan kita dan budget kita sebelum mendirikan e-commerce ini. Apakah kita membutuhkan tenaga tambahan untuk semua platform atau tidak. Jadi kita harus menyesuaikan budget dan kemampuan kita dalam membangun hal tersebut.
Saya kira itu saja untuk materi e-commerce, dan selanjutnya kita akan membahas materi crowdfunding. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu crowdfunding. Jadi crowdfunding ini kegiatan di mana pengumpulan dana yang dilakukan secara online, yang dimana ketika dana yang sudah terkumpul akan dialihkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, pihak-pihak yang membutuhkan ini ada orang yang sedang mengalami bencana, lalu ada juga pihak yang sedang membutuhkan dana karena ingin membangun atau mengembangkan usahanya. Di crowdfunding ini terdiri dari 4 jenis. Jadi ada crowdfunding donasi, ada crowdfunding reward, ada crowdfunding peer-to-peer lending, ada crowdfunding equity. Yang pertama kita masuk ke crowdfunding donasi dulu. Jadi crowdfunding donasi ini adalah di mana ketika ada pihak yang sedang mengalami suatu musibah, bencana, entahkah dia kehilangan rumah atau kebakaran atau mungkin membutuhkan obat-obatan, intinya dia sedang membutuhkan dana karena terkena musibah, maka dengan adanya masalah inilah atau kejadian ini kita akan membuka dalam dana dengan cara mendaftarkannya ke crowdfunding donasi, yang mana crowdfunding donasi ini atau platform ini akan memverifikasi, mereview apakah memang kejadian ini layak diberi bantuan atau tidak. Nah, setelah disetujui, maka platform crowdfunding donasi akan merekomendasikan kepada pihak-pihak si pemberi dana. Pemberi dana akan menyuntik dananya ke situ, dan ketika terkumpul nanti pengelola atau platform crowdfunding donasi akan memberikannya ke pihak yang membutuhkan bantuan tadi. Kalau di Indonesia itu platform crowdfunding donasi yang bisa kita lihat seperti kitabisa.com, kerjasamanya ini betul-betul bantuan dan tidak mengharapkan pengembalian apa-apa setelah itu. Selanjutnya ada crowdfunding reward. Di crowdfunding reward ini ada sebagai pengelola yang akan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana karena ingin bangun usaha dan pihak yang si pemberi dana. Jadi pengelola platform crowdfunding reward akan menyaring dan memverifikasi apakah usaha yang diajukan itu layak. Nah, jika ketika memang layak akan diperkenalkan, direkomendasikan dan diperkenalkan secara jelas ke pihak pemberi dana. Lalu kemudian ketika dana sudah terkumpul, nanti akan dibagikan ke si yang membutuhkan dana tadi itu. Lalu yang membutuhkan dana ketika sudah menggunakannya lalu mendapatkan keuntungan, nanti dia akan memberikan keuntungan atau feedback ke pemberi dana tadi yang sudah bersedia memberikan dananya berupa keuntungan, bukan uang tunai melainkan hadiah. Jadi keuntungannya biasa berupa tiket liburan ke luar negeri kah, atau keuntungan diskon belanja kah, atau tiket film kah, atau tiket-tiket tertentu. Intinya keuntungannya itu berupa hadiah-hadiah. Selanjutnya ada yang namanya crowdfunding peer-to-peer lending, di mana di sini crowdfunding peer-to-peer lending akan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana kepada pihak yang memiliki dana. Jadi tentunya sudah direview dulu, diverifikasi si orang yang membutuhkan dana ini, lalu direkomendasikan kepada si pemilik dana, dan ketika setuju dan dana yang dibutuhkan pihak yang membutuhkan dana ini terkumpul, platform peer-to-peer lending memberikan dananya ke si yang membutuhkan dana ini, lalu yang membutuhkan dana ini mengelolanya, lalu keuntungan dari uang yang dia kelola tadi itu akan diberikan kepada si pemberi pinjaman tadi ini berupa uang pokok dan bunganya. Jadi kalaupun misalnya si yang membutuhkan dana tadi ini gagal melakukan usahanya atau mengalami kerugian, dia tetap harus membayar uang pokok serta bunga sesuai kesepakatan yang awal. Lalu kalau misalnya memang dia tidak memiliki uang, artinya dia akan mendapatkan denda berupa bunga dari kerjasama utang piutang itu. Jadi memang pihak pemberi dananya dari peer-to-peer lending ini tidak mengenal namanya rugi. Dia memang orang yang melakukan kerjasamanya yang hanya mengenal untung, meskipun pihak yang telah meminjam uangnya itu sedang mengalami kerugian. Karena memang pada dasarnya utang piutang di zaman sekarang umumnya seperti itu, akan mendapatkan bunga, dan kalau tidak bisa tepat waktu akan mendapatkan denda berupa tambahan bunga lagi. Jadi kalau Anda mau cepat kaya, mending investasi di crowdfunding peer-to-peer lending. Selanjutnya ada equity crowdfunding. Jadi equity crowdfunding ini kerjasama yang dimana sama pihak pemberi dana akan dipertemukan sama pihak yang membutuhkan dana, atau istilahnya penerbit, dan untuk istilah pemberi dana investor. Jadi akan dipertemukan sama pengelola crowdfunding equity. Lalu ketika sudah melakukan kerjasama, nanti penerbit akan mengelola dana itu, dan ketika mendapatkan keuntungan, penerbit akan memberikannya juga kepada investor tadi ini. Misalnya kayak penerbit mengeluarkan saham sebanyak 10 lembar saham lah, misalnya 10.000 lembar saham. Nah, si
investor membeli setengahnya atau 50% dari 10.000 lembar saham itu atau sebanyak 5.000. Nah, nanti 50% itu dikalikan kepada dividen yang nantinya akan didapatkan si penerbit. Nah, dari hasil kali itu itulah yang menjadi keuntungan untuk investor tadi. Biasanya bagi hasilnya itu seperti itu. Jadi untuk kita yang ingin melakukan kerjasama yang adil, jika penerbit untuk investor untung, penerbit rugi, investor juga rugi. Jadi itu kerjasama yang adil. Jadi untuk teman-teman yang ingin melakukan kerja sama yang adil dan tidak ingin melihat saudara-saudara atau kerabat Anda yang kerja terlalu keras karena harus membayar kewajiban berupa utang pokok dan bunga, lebih baik Anda ikut kerjasama di equity crowdfunding ini karena memang kerjasamanya adil. Mungkin itu saja untuk kedua materi ini, e-commerce dan crowdfunding. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.